Dalam dunia industri dan manajemen modern, efisiensi dan produktivitas menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi pemborosan tenaga, bahan, dan waktu akibat metode kerja yang belum terstandarisasi. Akibatnya, proses kerja menjadi lambat dan kualitas hasil kerja menurun. Kondisi inilah yang melatar belakangi munculnya konsep manajemen ilmiah dari Frederick W. Taylor yang kemudian dilanjutkan oleh Frank and Lillian Gilbert melalui penelitiannya tentang gerakan kerja dan ergonomi. Dari sinilah lahir dua pendekatan utama yang akan kita bahas, yaitu studi gerak dan studi waktu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, mari kita pahami dulu sekilas terkait dasar teorinya. Yang pertama yaitu studi gerak. Apa sih studi gerak? Nah, jadi studi gerak adalah analisis terhadap pergerakan tubuh pekerja saat melakukan pekerjaannya dengan tujuan menemukan gerakan yang tidak efektif atau biasa disebut dengan motion waste, sehingga gerakan tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan begitu, waktu kerja jadi lebih hemat dan produktivitas akan meningkat. Dari situ, Frank and Lillian Gilbert mengembangkan konsep terblik, yaitu 17 elemen gerakan dasar seperti mencari, memegang, membawa, hingga memeriksa. Konsep inilah yang pada akhirnya digunakan untuk memecah aktivitas kerja menjadi gerakan-gerakan kecil supaya bisa dinilai mana yang sudah efektif atau mana yang masih perlu diperbaiki atau dioptimalkan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah studi waktu. Studi waktu dikembangkan oleh Taylor untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kondisi normal. Pengukurannya bisa dilakukan secara langsung di lokasi tempat kerja menggunakan stopwatch atau secara tidak langsung dengan memanfaatkan data waktu baku yang sudah ada. Kalau bicara tentang sejarahnya, semua ini bermula dari Taylor yang menerapkan metode stopwatch di perusahaan baja Steel pada tahun 1881, lalu mempresentasikan hasilnya di pertemuan American Society of Mechanical Engineers pada tahun 1895. Dari titik itulah, studi gerak dan waktu terus berkembang, hingga banyak digunakan di berbagai industri sampai sekarang. Baik, selanjutnya pada buku panduan ini juga terdapat landasan teori mengenai prinsip-prinsip studi gerak, teknik-teknik studi gerak, dan prinsip-prinsip studi waktu sebagai dasar penerapan time and motion study. Pada dasarnya, studi gerak bertujuan untuk menciptakan metode kerja yang lebih sederhana, efisien, dan ergonomis dengan menghilangkan gerakan yang tidak memberikan nilai tambah. Untuk mendukung analisis tersebut, buku ini menjelaskan beberapa teknik seperti two-hand process chart, full process chart, dan terblik. Selain itu, dijelaskan pula prinsip studi waktu sebagai acuan dalam menentukan waktu baku sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian ada pun pembahasan dalam buku yang telah kami susun ini berfokus pada penerapan time and motion study secara sistematis dalam dunia kerja. Pada bagian pembahasan ini dijelaskan tahapan pelaksanaannya secara berurutan mulai dari tahap persiapan dengan menentukan tujuan, ruang lingkup, serta objek pengamatan yang akan dianalisis. Setelah itu dilanjutkan dengan proses observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja serta perekapan gerakan dan waktu kerja untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dipetakan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. Seluruh tahapan ini kemudian disusun secara runtut agar pembaca dapat memahami alur penerapan time and motion study dengan lebih mudah dan jelas. Setelah data terkumpul, buku ini kemudian menjelaskan bagaimana proses analisis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pemborosan dalam aktivitas kerja. Analisis tersebut menggunakan prinsip ekonomi gerakan serta klasifikasi terbalik untuk melihat gerakan mana yang masih efektif dan mana yang perlu diperbaiki atau dihilangkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian nantinya disusun usulan perbaikan metode kerja menggunakan konsep SCRS atau Eliminate, Combine, Rearrange, dan Simplify dengan tujuan membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, pada bagian penyerapan studi waktu juga dijelaskan bagaimana data waktu kerja diolah untuk menentukan waktu standar yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi tingkat efisiensi metode kerja setelah perbaikan dilakukan. Sebagai bagian akhir pembahasan, buku panduan ini dilengkapi dengan studi kasus yaitu proses packing di PT ABC serta proses loading dan seal badging di JNT Cargo Limo.
Kedua kasus tersebut menggambarkan permasalahan yang sering terjadi di dunia industri seperti adanya gerakan yang kurang efisien, postur kerja yang belum ergonomis, dan pemborosan waktu. Melalui kedua studi kasus tersebut, pembaca dapat memahami penerapan time emotion study dalam mengidentifikasi permasalahan, menyusun usulan perbaikan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di dunia industri. Baik, jadi kesimpulan dari isi buku panduan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah studi gerak dan waktu merupakan metode yang penting dalam meningkatkan efisiensi kerja. Studi gerak digunakan untuk menganalisis gerakan pekerja agar gerakan yang tidak diperlukan dapat dikurangi atau dihilangkan. Sedangkan studi waktu digunakan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan secara objektif. Kedua metode ini saling berkaitan karena pengukuran waktu kerja akan lebih tepat apabila metode geraknya sudah diperbaiki terlebih dahulu. Melalui penerapan studi gerak, berbagai gerakan yang kurang efektif seperti mencari alat, menunggu, melakukan perpindahan yang tidak perlu, maupun penggunaan tangan yang tidak seimbang dapat diidentifikasi dan juga diperbaiki. Dengan memanfaatkan pendekatan Terbelik, peta tangan kanan dan tangan kiri, serta prinsip ekonomi gerakan, metode kerja dapat menjadi lebih sederhana, teratur, dan juga ergonomis. Sementara itu, studi waktu berperan dalam menentukan waktu normal dan juga waktu standar sebagai dasar penilaian produktivitas, perencanaan kerja, serta penyusunan target kerja yang lebih realistis. Dan berdasarkan studi kasus yang dibahas dalam buku panduan, penerapan studi gerak dan waktu juga terbukti mampu menurunkan waktu standar, meningkatkan output, serta mengurangi kelelahan pekerja. Adapun manfaat dari penyusunan buku panduan ini adalah sebagai media pembelajaran untuk membantu pembaca memahami konsep dasar studi gerak dan waktu dalam meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi kerja. Buku panduan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran dalam memahami konsep, prinsip, teknik, langkah-langkah pelaksanaan, hingga penerapan studi gerak dan waktu, sehingga dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai buku panduan yang telah kami susun. Kami berharap buku panduan ini dapat memberikan manfaat dan juga pemahaman mengenai pentingnya studi gerak dan waktu dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas kerja. Kami selaku perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih.